Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yusuf Nurutumpa dari kelas B Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjawab soal-soal UAS saya yang telah diberikan mata kuliah e-commerce. Yang pertama, pengertian e-commerce menurut para ahli. Dengan berbagai definisi tentang e-commerce, maka beberapa ahli yang menjelaskan tentang apa itu e-commerce adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kalakota dan Winston. Menurut mereka, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dengan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Yang kedua, Loudon. Menurut Loudon, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dan perusahaan ke perusahaan lainnya. Dalam transaksi tersebut, menggunakan komputer sebagai perantaranya. Yang ketiga, Cashman. Menurut Selig Cashman, e-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti jaringan. Yang keempat, Johnny Wong. Menurut Johnny Wong, pengertian dari elektronik e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Yang kelima, menurut McLeod Person, perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce adalah pelaksanaan proses bisnis dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan komputer. Soal kedua, sejarah dan evolusi e-commerce di Indonesia di era 5.0. E-commerce di era Society 5.0. Society 5.0 merupakan visi pemerintah Jepang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Pada era Society 5.0, kehidupan masyarakat sudah berbasis pada teknologi digital dan transaksi online, sehingga e-commerce otomatis akan mentransaksi produk yang beragam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara online. Soal yang ketiga, peranan e-commerce dalam kerangka bisnis dan UMKM pada masa pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan. Kerangka utama dari e-commerce terdiri dari people atau penjual, pembeli, perantara, sistem informasi, dan lainnya. Selanjutnya, public policy, kebijakan dan peraturan publik seperti pajak, regulasi, dan lainnya. E-commerce berperan sebagai solusi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memasarkan produk serta mengembangkan industri perwisata di tengah pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan. Dan soal keempat, mekanisme e-commerce. Ada 7 mekanisme e-commerce. Yang pertama, B2B, fokus pada penyediaan produk dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Contoh, e-commerce B2B atau business to business. Indonesia yang mungkin Anda kenal adalah rajali.com, indotrending.com, dan lainnya. Yang kedua, model bisnis e-commerce. E-commerce adalah C2C, customer to customer, yang kemudian terbagi lagi menjadi dua model, yaitu marketplace dan flash field P2P. Dalam kategori C2C, e-commerce ini konsumen individu dapat menjual maupun membeli produk dari konsumen lainnya. Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia merupakan beberapa contoh online marketplace yang paling dikenal di Indonesia. Yang ketiga, C2B. Dalam model bisnis di mana konsumen dan end use menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Ini adalah model kebalikan dari B2C, di mana bisnis menghasilkan produk dan layanan untuk konsumsi ke konsumen. Contoh platform C2B, yakni instackphoto.com yang menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalty apabila ada yang menggunakan fotonya. Yang keempat, B2A, atau business to administration, adalah model bisnis yang merujuk pada bisnis yang menjual produk, layanan, atau informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah.
Dan C2A atau Customer to Administration adalah transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu ke pemerintah atau administrasi publik. Contohnya, seorang konsumen dapat membayar pajak menghasilkan secara online. Transaksi tersebut adalah transaksi C2G. Yang kelima, O2O atau online to offline, merupakan strategi bisnis yang dirujukan untuk menarik customer online ke toko fisik sekaligus menciptakan pengalaman digital yang menyeluruh sebelum, saat, dan setelah transaksi dilakukan. Satu kekhawatiran pelaku retail adalah mereka tidak dapat bersaing dengan e-commerce atau bisnis online, terutama dalam hal harga dan pilihan barang. Yang ketujuh, business to government atau B2G, mengacu pada model bisnis di mana perusahaan sektor swasta menyediakan layanan atau menjual produk kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Kontraktor pertahanan adalah contoh kegiatan B2G. Contoh lain adalah bisnis yang menyediakan konsultasi TA kepada lembaga pemerintah setempat. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.